الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم وخلق العظيم سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات والأرض. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kesempatan untuk melangkahkan kaki dalam rangka beribadah sholat Jumat berjamaah pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Muharram yang disebut dengan Ayyamul Yatama, hari-hari orang yatim, anak yatim. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bahwa inna ahabbal a'mal ilallahi ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai Allah setelah amal-amal yang wajib adalah idkhalus surur, membahagiakan orang lain, membahagiakan sesama muslim. Oleh karena itu, mumpung ini masih bulan Muharram, mari kita saling berbagi. Mari kita sebagai umat Islam membantu umat muslim yang lainnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, namun Allah tidak jarang menempatkan kebutuhan makhluk menjadi kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan kesehatan dan juga kebutuhan pokok. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang bukan bagian dari Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa bukti Allah menempatkan dirinya kebutuhan manusia menjadi kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah zat yang memiliki alam semesta, walaupun Allah tidak butuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah akan berfirman, "Ya ibna Adam,
Maritu falam ta'udni. Allah mengatakan, aku sakit tapi kamu tidak pernah mengunjungiku, kata Allah. Kenapa kemudian hadis ini muncul? Ini sebagai bukti bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal, melaksanakan sholat, beribadah, puasa, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Namun kita jangan lupa untuk berbagi. Nanti orang-orang alim di hari kiamat akan dikumpulkan, ternyata bukan di surga, Pak. Ternyata tempatnya di neraka. Ada dokter, ada profesor, ada ustadz barangkali. Orang-orang yang merasa selama di dunia ini beramal soleh, beribadah, protes kepada malaikat penjaga neraka. Ya malaikat, kenapa kami ini dulu di dunia beramal, beribadah, sholat kami, tetapi masih ditempatkan di dalam neraka. Bukan hanya yang wajib, tahajudnya juga banyak, baca Al-Qurannya banyak. Bukan hanya puasa Ramadan, Senin Kamisnya juga lancar, tapi kok masuk neraka? Karena malaikat Malik tidak mampu menjawab, lalu malaikat Malik menyampaikan kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Hai anak Adam, dulu aku, kata Allah, sakit, kamu tidak mengunjungiku. Orang yang hebat-hebat, yang alim, yang pintar ini, ingat-ingat lagi dulu di dunia, di sifat 20 nggak ada, di Asmaul Husna nggak ada Allah sakit, nggak ada. Diingat-ingat, yang dipelajari, Allah itu tidak akan pernah sakit. Allah lah yang memberi sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Lalu mereka berkata kepada Allah, ya Rabbi, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Tuhanku, Tuhan kami, bagaimana caranya kami mengunjungimu sementara engkau adalah Tuhan sekalian alam. Engkau tidak sakit, bahkan engkau yang memberi sakit, engkau yang menyembuhkan. Lalu apa kata Allah? Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'tu. Tidakkah dulu di dunia hamba saya si fulan sakit? Hamba-hamba saya di Palestina sakit, mati, dibom dan sebagainya. Falam ta'udhu, engkau tidak mengunjunginya, bahkan engkau pura-pura tidak tahu. Lalu kata Allah, amma alimta innaka in uttahu lawajadtani indah. Seandainya kamu tahu, kamu kunjungi dia, kamu santuni dia, kamu doakan dia, maka sesungguhnya akulah yang kamu kunjungi, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah ada saudara kita yang sakit belum pernah kita kunjungi? Atau malah kita sakiti batinnya, kita sakiti fisiknya dengan kalimat-kalimat verbal yang membuat dia hancur? Tidak mengunjungi saja tidak menjamin kita masuk surga, apalagi kalau kita menyakiti sesama umat Islam. Tidak menyantuni, membantu orang yang sakit saja membuat kita tidak masuk surga, apalagi kalau kita menyakitinya, bahkan mungkin menyantetnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Lalu kata Allah yang kedua, istad'amtuka falam tud'imuni. Dulu kata Allah, Allah mengatakannya nanti Pak di yaumil qiyamah, saya lapar kata Allah, minta makan kepada kamu, falam tud'imuni, kamu tidak memberi saya makan kata Allah.
Orang-orang yang alim, yang pintar-pintar ini, yang masuk neraka ini, yang merasa amalnya mampu membuat dia masuk surga, ternyata masuk neraka. Ingat-ingat lagi, mana mungkin Allah lapar. Orang dia yang menumbuhkan tumbuhan, yang menurunkan air hujan, dia yang memberi rezeki dan sebagainya. Ternyata tidak ada Allah itu lapar. Dan mereka langsung menjawab firman Allah, "Ya Rabbi wa kaifa nut'imuka wa anta rabbul alamin." Tuhan kami, bagaimana caranya kami memberikan engkau makanan sementara engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam, kata mereka. Lalu kata Allah, "Hai anak Adam, ama alimta anna abdi fulanan istad'amaka falam tud'imhu?" Tidakkah kamu tahu bahwa saudaramu, tetanggamu, masyarakatmu, umat Islam lapar dia dulu. Istad'amaka, minta makan kepadamu. Falam tud'imhu, kamu tidak memberikan makan kepada dia. Bahkan kita kadang-kadang mencaci orang yang tidak makan. Ini karena bodoh, nggak sekolah, malas dan sebagainya. Lalu Allah menjawab, "Amma alimta innaka in ar'amtahu lawajadtani indah." Tidakkah kamu tahu sesungguhnya kamu santuni dia, kamu berikannya makan, kau bantu dia, maka akulah yang kamu santuni, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kondisi kita umat Islam saat ini di Indonesia, bahkan di dunia? Sudahkah kita saling menyantuni? Sudahkah kita saling membantu? Kemudian kata Allah, jawaban yang ketiga, alasan kenapa kalian masuk neraka, istasqaituka falam tuskini. Dulu kata Allah, saya minta minum kepada kalian, tapi kalian tidak memberiku minum, kata Allah. Dulu saya haus, saya minta minum kepada kalian, tapi kalian tidak beriku minum, kata Allah. Orang-orang yang hebat, yang merasa alim ini, yang hajinya sampai puluhan kali barangkali, kenapa masuk neraka? Makin bingung. Sifat 20 nggak ada, di Asmaul Husna nggak ada, dalam pengajian nggak ada. Allah itu haus. Lalu mereka bertanya, wa kaifa nuskika ya Allah, anta rabbul alamin. Bagaimana caranya kami memberi minum kepadamu ya Allah, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam yang menumbuhkan mata air, yang menurunkan hujan dan yang mengalirkan sungai-sungai. Tidak mungkin. Lalu Allah menjawab, ama alimta anna abdi fulanan istasqaka falam tuski. Tidakkah kamu ingat dulu di dunia ada hambaku yang kehausan, namanya si fulan, minta minum kepadamu, malah kamu tidak hiraukan. Lalu kata Allah, ama alimta innaka in saqaitahu lawajadtani indah. Kalau seandainya saat itu kamu beri dia minum, kamu bantu dia, maka akulah yang kamu beri minum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Tidak membantu saudara kita dalam hal makan dan minum, tidak mengunjunginya sakit, apalagi menyakitinya, menjamin kita tidak masuk surga apapun ibadah kita. Oleh karena itu, mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan hidup hari ini, dan kebetulan ini hari ayyamul yatama, Muharram itu adalah lebaran yatim, hari-hari anak yatim. Ayo kita sama-sama mengulurkan tangan kita membantu anak yatim, membantu sesama muslim. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan hal tersebut, apa yang kita kerjakan, amal ibadah kita apa saja, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadis kursi ini jarang disampaikan, padahal ini riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan sholat kita lebih khusyuk, berinfak kita, membaca Quran kita setiap hari, puasa juga jangan lupa. Tapi ingat, jangan sampai kita menyakiti sesama muslim. Salah-salah sedikit, ayo kita saling memaafkan. Apalagi menjadi orang yang bakhil, pelit, tidak mau berbagi antara sesama muslim. Bagaimana tadi kata hadis Rasulullah SAW, bahwa perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah Allah adalah, selain yang wajib-wajib, adalah idkhalus surur alal muslim, membahagiakan sesama muslim, Pak. Apapun bentuknya, terutama dengan sedekah dan juga menghilangkan kesusahan orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang soleh, yang beriman, dan tentunya dimasukkan ke dalam surganya kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Allahumma inna nahmaduka ya Allah wa nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruk wa natubu ilaika ya Allah wa nu'minu bika ya Allah wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah ya Allah. Nashkuruka ala kulli ni'amika wa la nakfuruk wa nakhla wa natruku ma yafsuruka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.